guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Jadi kita buatnya pagi aja. Nah, mungkin sekitar jam 11 atau jam 12-an gitu ya selesai. Nah teman-teman, kita hari ini kita mau bahas soal si LTD yang kemarin yang banyak DM ke gua juga, banyak yang komentar juga kalau mereka banyak yang ketipu. Nah akhirnya gue cari tuh di Twitter sama di Facebook. Ternyata di Facebook itu sih sebelum sebelum tweetan itu muncul itu udah ada yang ngasih warning gitu kalau misalkan si LTD ini penipuan karena dia juga korbannya. Nah ini kita baca yang dari ini ya, ntar ya. Sebentar. Dari Bayu AS atau AS kali ya. Hati-hati penipuan atas nama si LTD, dibilangnya freelance tapi jadi ketipu sampai 75 juta rupiah. Jadi kemarin gue tiba-tiba di WA sama cewek gue, dia tiba-tiba butuh uang 4 juta. Dia mau pinjem uang dari tabungan kita berdua, katanya untuk hal darurat. Jadi ya udah gue transfer lah ke rekening dia. Abis gue transfer, gue tanya dong dia kenapa, lagi ada masalah apa, jadi biar dibantu. Ternyata dia bilang lagi invest. Di situ gue kaget, invest apaan malam-malam begini kan? Iya sih, karena kalau investasi gitu ya ada waktu jam kerjanya juga gitu ya. Kayak kayak ajaib, kayak bibit itu ada jam kerjanya untuk kita ini ya, kalau apa ya lupa namanya, tapi nanti ada jam kerja untuk diprosesnya. Nah gue tanya invest apa, tapi cewek gue masih belum bisa jelasin karena kebawa panik. Gak lama dari transfer 4 juta itu, gue di WA lagi sama dia sampai diteleponin gitu. Dia bilang dia butuh 27 jutaan. Nah guys, akhirnya kita pindah aja ke sini karena di sana pasti banyak yang ya nanti suaranya jadi nggak kedengeran. Nah kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ya udahlah ya, karena emang cewek gue juga bilangnya darurat, jadi gue ambil semua tabungan bareng gue buat ditransfer ke dia. Setelah ditransfer dia udah agak tenang, cuman masih belum bisa jelasin detailnya gimana karena masih panik sampai tremor gitu. Dia bilang besok jam 9 uangnya cair. Besok harinya gue tanya lagi invest apa, tapi dia masih belum bisa jelasin. Pas jam 9 itu dia bilang ke gue kalau dia butuh 27 juta lagi biar uang yang udah semua dia transfer cair. Di situ gue curiga banget, investasi kok kayak gini, terus dikirimin SMS kayak gini. Nah guys, biasanya di investasi itu nggak ada yang kayak hari ini top up besoknya langsung cair atau langsung dapat hasilnya. Biasanya semua butuh proses dulu, apalagi kalau misalkan kayak yang investasi di orang ya. Jadi kita lihat dulu pasarnya kayak gimana, naik apa turun. Nggak langsung top up nanti langsung dapat hasilnya, enggak guys, nggak kayak gitu rata-rata. Dan ini anehnya tuh kayak yang hari ini top up besoknya dapat gede. Nah itu yang kayak yang ini tuh sebenarnya investasi apa judi gitu ya. Nah kita lanjut lagi, gue riset ternyata emang gak ada invest kayak gini. Sampai akhirnya gue nemu di Twitter tuh ada yang kena tipu juga. Udah gak enak banget feeling gue, cewek gue kayak sampai panik nangis tremor karena mikirin beginian. Ini tweetan yang ketipu. Oh jadi dia ngasih, si korban ini ngasih namanya ya, nama, usia, pekerjaan, kota asal, info iklan dari story Instagram. Jadi banyak banget. Nah lanjut ke Bayunya.
Akhirnya dia telepon minta gue temuin ke rumahnya buat jelasin semua. Ternyata apa yang dia cerita itu sama semua kayak orang yang kena tipu juga dari Twitter. Gue baca WA dari orang yang ngaku si LTD, kelihatan emang kayak cewek gue di push buat transfer ke rekening mereka. Nah ini gue udah ngeliat rekeningnya itu, yang pertama itu mengatasnamakan perusahaan, cuman anehnya depannya sama ininya tuh aneh ya, kayak apa Purisco atau apa gitu ya, belakangnya Indonesia. Terus transfer kedua, transfer ketiga itu beda lagi gitu, beda lagi penerimanya, itu yang gue aneh. Jadi mode penipuan mereka tuh kayak nyari orang yang lagi mau freelance, mereka cari orangnya dari iklan loker mereka, dari iklan loker Instagram. Di situ kita nanti diarahin buat WA orang itu. Nah kan ada tuh biasanya yang masang iklan nanti langsung nyambungin kita ke orangnya langsung gitu ya, atau adminnya. Di situ kita nanti diarahin buat WA orang itu. Nah dari situ cewek gue mulai dikasih misi tapi berbayar. Misinya itu untuk naikin traffic web gitu. Awalnya cewek gue top up 100.000, terus 500.000, 1 juta, sampai akhirnya 3 juta dengan misi yang kayak gini. Dia disuruh selesaiin misinya, kalau misinya nggak selesai akunnya dia bekuin. Posisi di sini uang dia udah masuk 19,6 juta. Jadi dia dipacu untuk jalani misi terus gitu. Jadi ini kayak yang nanti udah naik nih ya, ini tuh kayak udah naik, nanti misinya sengaja dia udah naik levelnya kayak gitu ya. Kalau misalnya kita main kan levelnya udah naik, terus saldonya udah banyak, nah dia dipacu buat terus transfer, tapi nanti sengaja untuk dibekuin. Jadi si tersangka itu coba untuk push terus agar dia transfer terus-terusan sampai uangnya habis. Nanti kalau udah baku uangnya, si pelaku ini punya alasan kenapa uangnya nggak bisa diambil, karena dia nggak bisa selesai misinya. Seperti itu. Cewek gue udah berhasil jalanin misinya, tapi karena ngerjainnya gak sesuai dengan waktu yang dikasih. Oh ada waktunya ya, aneh juga ya. Akhirnya akun cewek gue dibekuin gitu. Habis itu dia diarahin buat diproses buka akun, tapi harus transfer sesuai saldo yang udah dikasih dan keuntungan yang udah dia dapat. Heran gak sih? Dibekuin, diarahin buat proses buka akun tapi harus transfer. Karena cewek gue pikir uangnya bakal balik, ya udah uangnya ditransfer, karena itu juga pakai uang tabungan bareng. Udah transfer, katanya sistemnya offline karena udah malam. Besok jam 9 katanya diurus. Pas besok jam 9 katanya proses aktivasinya cuma 50%. Cewek gue diminta transfer lagi 27. Ini kayak nggak masuk logika gitu ya. Udah transfer terus bisa nih, bukan sistem tapi mereka sendiri yang main sistemnya. Jadi naik tuh 50, karena ngerasa cewek ini banyak duit mungkin ya. Jadi dia bilang ini baru 50%, jadi 50%-nya lagi harus ditransfer lagi sekitar 27 juta lagi. Nah kayak gitu. Nah cewek gue panik, akhirnya dia minjem ke bokapnya udah bilang gak usah, tapi cewek guanya masih biar uangnya balik. Akhirnya ditransfer lah tuh 27 juta ke rekening mereka lagi. Pas udah ditransfer, diinfoin lagi kalau proses aktivasinya cuma 90%, jadi kurang 10%. Dia disuruh transfer lagi 27. Bayangin berapa tuh. Akhirnya cewek gue stop buat transfer. Cewek gue juga sampai dimasukin grup yang isinya kayak kumpulan orang-orang yang ikut ini juga. Banyak juga yang tadinya gak cair.
Terus katanya cair setelah transfer ke mereka. Cuman gue bilang ini bisa jadi komplotan mereka biar dia goyah dan transfer lagi. Jadi ingat kan kemarin tuh ada tuh yang ngirimin nomor, yang ngirimin daftar namanya juga sih, tapi fotonya aneh-aneh gitu, bukan foto. Kebanyakan pas dicek tuh fotonya dari luar juga, dan itu nggak ada foto aslinya. Kalau dibilang kok percaya aja soal transfer gitu, itu karena transfer yang dikirim pakai rekening kayak atas nama perusahaan. Jadi cewek gua jadi percaya juga, tapi setelah gua cek ternyata emang aneh, ada nama-nama yang beda gitu juga tiap kali transfer. Nah itu yang pertama itu nama perusahaan, yang kedua itu ternyata itu bukan rekening perusahaan guys. Jadi total kehilangan cewek gue alamin 75 juta, semua tabungan bareng gue kekuras abis, uang bokapnya juga kepake banyak, tabungan dia sisa cuma 200 ribu. Kayaknya ini penipuan baru karena masih belum banyak yang kena juga. Nah sempet tuh di Facebook tuh sebelum ini naik ya beritanya, itu udah ada yang ketipu. Cuman mungkin karena di Facebook orang-orang nggak begitu buka ya, karena sekarang ada Twitter, ada Instagram, udah banyak juga, jadi orang-orang nggak ngeliat gitu ya, nggak ngeliat kalau penipuan si LTD ini udah masuk gitu. Nah penipuannya juga udah cukup elit gitu, udah pasang iklan. Setahu aku pasang iklan itu juga kan berbayar. Yang aneh itu ya memang yang dipacu untuk terus transfer. Nah apakah sistem bisa ya kayak gitu ya, udah transfer nanti 50%, terus suruh transfer lagi gitu, beberapa kali transfer ya, sampai itu sekiranya uangnya habis, dia udah nggak bisa main lagi atau udah nggak bisa top up lagi. Akhirnya dia ada alasan tuh kenapa uangnya nggak cair, karena akunnya dibekuin, nggak selesai, misinya nggak selesai lagi tuh teman-teman. Jadi hati-hati ya, ini aku menceritakan kisah temanku.